Jangan lupa subscribe channel Karyaku Abadi. Halo teman-teman, info terbaru kali ini adalah mengenai BLT ya. Karena BLT ini lagi hot ini. Semua orang nanya melulu BLT, BLT, BLT ya. Sekarang kita akan baca berita ya. Karena kalau orang udah ngomong masalah BLT pasti pengen tahu nih. Karena untuk pencairan gelombang kedua ini ada yang cair, ada pula yang nggak cair. Gimana itu? Kemarin ada teman-teman saya nggak dapat BLT, ngadunya sama saya, ngeluh. Halo Karyaku Abadi, aku mau ngeluh. Mau mengeluh apa? Keluhannya dia nggak dapat BLT. Itu makanya saya cari tahu, saya cari berita, saya nonton berita ya. Ini di sini ada terbukti. Di sini saya bacakan berita terkini ya. Perhatian, 7 rekening ini tidak akan ditransfer BLT BPJS gelombang 2 tahap 3 yang sudah cair. Segera simak di sini dan akan saya bacakan ya. Dan sebelum saya bacakan ya, kenapa Anda tidak mendapatkan BLT? Di-subscribe dulu. Ya, saya hitung siji, loro, telu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga Anda mendapatkan BLT ya. Ini ada fotonya ini. Ya, mungkin ini semua orang juga kenal ya. Ini namanya Ibu Ida. Tolong diperhatikan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pihaknya telah mengeluarkan uang BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 tahap 3. Namun jangan pakai 7 rekening ini karena sudah dipastikan dana bantuan subsidi gaji upah gagal cair atau tidak akan menerima transfer dana BLT BPJS tahap ketiga. Simak selengkapnya di bawah ini. Ya, sebelum kita menyimak selengkapnya di bawah ini, tolong di like ya dan dibagikan ke teman-teman Anda bahwa di sini ada Karyaku Abadi yang selalu menemani hari-hari Anda semua. Berikutnya, pihak ulang. Ini baru belajar maunya jadi penyiar ini, jadi ya begitulah. Maklum aja. Pihak Kepnaker akan pasti lu nggak pernah ini ya, makanya gua nggak bisa baca ini. Ya, jangan di skip. Pihak Kepnaker akan menargetkan penyaluran bantuan berupa subsidi upah atau pada gelombang kedua sejak pekan pertama November 2020. November 2020 berarti sekarang ya. Syarat pekerja yang berhak memperoleh BPJS BLT BP. Aduh, ini mata tua, ini matanya udah plus ya, jadi ya tulisannya juga kecil-kecil. Kayaknya salah-salah, saya ulang lagi ya, sabar ya. Anda kan juga butuh info tentang BLT ya. Kalau nggak sabar ya udah saya tutup ini. Syarat pekerja yang berhak memperoleh BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 tahap 3 adalah karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta ya. Berarti kalau gajinya di bawah 5 juta berarti Anda berhak untuk mendapatkan BLT ya. Tapi kalau misalnya gajinya 10 juta, jangan mimpi kamu akan dapat BLT ya. Berikutnya, karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta per bulan serta terdaftar sebagai peserta aktif. Itu ya, peserta aktif ya. Jangan nanti kamu sudah nggak aktif malah nutup BLT ya, nggak boleh juga lah teman-teman ya. Karyawan tersebut haruslah seorang WNI ya, berarti kita itu harus WNI, warga negara Indonesia ya, kalau nggak salah ya, seorang WNI warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan pada KTP. Berarti harus sesuai dong ya. Kita punya KTP elektronik, jadi nicknya itu udah terdaftar di bank tapi sesuai. Nah, itulah syaratnya ya. Oleh karena itu, para karyawan swasta yang nantinya ingin mendaftar harap simak baik-baik mengenai penjelasan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini
banyak sekali ini. Ya udah kita baca intinya saja ya, karena teman-teman juga di rumah sudah nggak sabarin pengen tahu kenapa nggak dapat BLT ya. Kita buka intinya saja. Kalau saya bagi informasi itu ya inti-intinya saja sih, ngapain harus yang di sini ada berikut 7 rekening yang dipastikan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 tahap 3 tidak akan dicairkan, diantaranya ini ya, baca sendiri, saya bukan yang ngarang-ngarang ya, karena aku tidak suka ngarang-ngarang cerita ya. Jadi sering orang berpikiran tentang saya suka ngarang cerita, ya enggak, saya seorang karyaku abadi. Jujur ya, kalau nggak percaya tanya aja sama rumput yang bergoyang. Tadi berapa tadi bilangnya 7 rekening ya? Iya 1 ya, ini ada buktinya kok kalau kalian nggak percaya. Tapi aku bacakan ya, karena kalau kalian itu suruh baca pasti kalian males. Paling yang ada kalian ngeluh, mau dulu ngeluh, halo Palus, aku nggak dapat BLT, tolong dong pinjam uang. Ih, kita juga sama-sama kerja, masa lu minjam sama gua? Apa bedanya lu sama gua? Nah itu ya, itu yang baik di sini nih. Kita lihat berita. 1 rekening yang diduplikasi. Itu yang mengerti ini orang-orang bank ya. Diduplikasi berarti duplikat ya. Duplikat berarti kita punya rekening tapi duplikat. Ya mungkin itulah, itu pemahaman saya, kan bukan ahli bank, saya mengerti semuanya. 2 rekening tidak sesuai NIK ya, barangkali aja rekeningnya itu tidak sesuai NIK, mungkin sesuainya di nomor HP kali ya. Bisa jadi. Udah deh, terserah Anda, pokoknya ini yang gue baca aja, ini rekening tidak sesuai NIK ya. Terserah pemahaman Anda, apa pemahaman Anda. 3 rekening yang sudah tidak aktif alias tutup. Ya jelas lah, kalau tutup bagaimana bisa mau masuk, ibaratnya pintu udah ditutup, bagaimana kita mau masuk dalam ya. Itu. 4 rekening pasif. Nah ini rekening pasif ini, atau ini orang baik ini, aku juga nggak ngerti. 5 rekening tidak valid. 6 rekening telah dibekukan oleh bank. Dibekukan, kulkas sekali, es krim kalau udah dibekukan ya, rekening telah dibekukan oleh bank. Saya nggak ngerti ini, pasti orang bank dibekukan kenapa ya, gua nggak ngerti, saya hanya baca ya, tapi Anda punya pemahaman tersendiri. Nomor 7 rekening tidak terdaftar. Maksudnya nggak terdaftar di mana ya? Mungkin di OJK kali ya. Rekening tidak terdaftar ya, yang penting yang itulah permasalahannya ya. 7 ada 7 rekening ini yang tidak akan dicarikan BPJS ya, BLT BPJS gelombang 2 tahap 3 ya. Oke deh, segitu aja. Sebentar aku cari dulu ya. Nanti kalau kita mau ngeluh di mana, ini nih duit, kalau gua lihat kayak gini mah mata gua hijau. Bening mata saya kalau lihat yang keuangan kayak gini. Nggak tahu deh teman-teman semua. Anda mau tahu nggak, ini ada iklan ini, seru. Nih keren kan. Wow, emang kalau di sini nggak di ini ya sih, makanya gue senang nonton berita kalau ada gini-ginian, ini mata gue segar. Oh iya, di sini ada nomor telepon yang bisa kita hubungin kali ya, ada di sini. Aku cari dulu ya, kalau misalnya kita nggak dapat BLT, kita hubungin ke siapa. Oleh karena itu kita cari dulu ya.
Karena saya belajar, kalau saya baca itu selalu udah di dalam hati ya. Jadi memang mata saya ngelihat, tapi ya otak gua jalan terus. Oh, di sini nggak ada nomor rekening yang bisa dihubungin ya. Oh, ini. Nah, maka dari itu Kemnaker menghimbau bagi karyawan yang sesuai kriteria penerima subsidi namun hingga saat ini belum mendapatkan subsidi gaji upah agar segera berkomunikasi dengan perusahaan. Khususnya ini ya, khususnya ini ada khususnya, jangan salah paham kalau orang bicara ini. Ya, saya ulang lagi biar kalian tidak salah paham. Ya. Maka dari itu Kemnaker menghimbau bagi karyawan yang sesuai kriteria penerima subsidi, ya, subsidi, namun hingga saat ini belum mendapatkan subsidi gaji atau upah. Ngerti orang? Ya. Kalau belum mengerti di komen, nanti saya ulang lagi. Karena saya hadir di sini buat kalian semua. Agar segera berkomunikasi dengan perusahaan, khususnya terkait data rekening prakerja. Ya, itu kalau misalkan ada yang belum cair ya, ada bagus ya berkomunikasi dengan perusahaan ya tempat Anda bekerja agar dicek ulang data Anda di BPJS, nomor rekening sama nomor NIK. Itu yang penting. Berarti kalau misalnya Anda salah memberikan datanya, makanya kalau ada yang minta data itu jangan salah, sesuai dengan data Anda yang aslinya ya. Ya oke lah, sampai di sini aja dulu berita malam ini. Mungkin besok kita lanjut lagi, masih banyak lagi berita yang akan saya bagi-bagi ke teman-teman ya. Selamat malam, assalamualaikum. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan dan sukses buat semuanya ya. Terima kasih.